إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masuk pada ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-140. Qala subhanahu wa ta'ala, am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a antum a'lamu amillah wa man adlamu mimman katama shahadatan 'indahu min Allah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan al-asbab, apakah mereka itu kalian katakan sebagai Hudan atau Nasara, sebagai Yahudi atau Nasrani? Qul antum a'lamu amillah. Katakan, apakah kalian yang lebih tahu atau Allah Subhanahu wa taala? Wa man adlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah. Dan siapa yang lebih zalim dari orang yang menyembunyikan persaksiannya di sisinya, yang sudah ada persaksian dari Allah Subhanahu wa taala kemudian disembunyikan. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Dan sungguhnya Allah tidak lalai atas apa-apa yang kalian kerjakan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, wa hadhihi da'wa ukhra minhum mahajjatan fi Rasulillah. Dan ini pengakuan yang lain, pengakuan berikutnya dari pengakuan-pengakuan Yahudi Israel, mahajatan fi Rasulillah, mendebat, membantah dalam masalah Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Za'amu, mereka mengaku-ngaku, annahum aula biha ula'ir rusul. Mereka mengaku-ngaku bahwa mereka lebih berhak terhadap Rasul-Rasul tersebut. Dari mulai Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan asbat, mereka menganggap bahwa nabi-nabi tersebut adalah haknya mereka dan berada di agama mereka.
ar-rusul al-madhkurin minal muslimin, bahwa mereka lebih berhak terhadap rasul-rasul yang disebut itu daripada kaum muslimin. Faraddallahu alaihim biqaulihi, maka Allah bantah ucapan mereka, Allah bantah pengakuan mereka, a antum a'lamu amillah, apakah kalian yang lebih tahu atau Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka mengucapkan satu pendapat sedangkan Allah mengucapkan kalimat lain. Mereka menyatakan bahwa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat hudan atau Nasara. Mereka anggap Yahudi atau mereka anggap Nasrani. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima." Bahwa Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Ibrahim adalah seorang yang hanifan muslima, seorang yang lurus, bertauhid, seorang yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Yahudi mengaku-ngaku bahwa Ibrahim dari golongan kami, dari agama kami. Nasrani mengaku-ngaku bahwa Ibrahim dari golongan kami, dari agama kami. Bahkan musyrikin Quraisy juga mengaku-ngaku bahwa Ibrahim dan Ismail dari golongan kami, dari agama kami. Sehingga mereka gambar di Ka'bah Ibrahim dan Ismail. Maka ketika Fathu Makkah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk hapus gambar ini. Mereka mengaku-ngaku bahwa mereka pengikut Ibrahim dan Ismail. Kaum muslimin yang saya hormati, kalau kalian wahai Yahudi, wahai Nasrani, wahai musyrikin, menganggap bahwa Ibrahim dari agama kalian, kami tanya satu pertanyaan saja. Apakah Ibrahim termasuk musyrikin? Apakah Ibrahim alaihissalam dan Ismail beribadah kepada selain Allah? Kaum muslimin yang saya hormati, dengan satu pertanyaan itu cukup, sudah sangat cukup. Karena perbedaan antara mereka dengan Ibrahim alaihissalam, dengan Ismail alaihissalam, dengan para anbiya alaihimussalatu wassalam, sangat berbeda. Sangat berbeda. Mereka di atas kesyirikan, di atas kekufuran, sedangkan Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wa Ismail dalam keadaan alat tauhid. Maka sangat berbeda. Maka Allah katakan, wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin hanifan musliman, wa ma kana minal musyrikin. Ketahuilah bahwa Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, dan tidaklah datang Yahudi dan Nasrani illa min ba'dihi, datangnya setelah Ibrahim. Bagaimana mungkin dikatakan Ibrahim sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani? Tetapi sifat-sifat Ibrahim alaihissalam, hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, beliau adalah seorang yang lurus, hanif, cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kesyirikan, musliman, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Maka tidak termasuk kalian wahai musyrikin, tidak termasuk golongan kalian wahai yang menyatakan bahwa Allah memiliki anak, tidak termasuk golongan kalian wahai orang yang mengatakan Uzair sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak termasuk kalian wahai Yahudi, wahai Nasrani, wahai musyrikin. Karena Ibrahim alaihissalam agamanya agama hanif, hanifiyah samhah, agama tauhid, agama la ilaha illallah. Dan seluruh para anbiya memiliki din yang sama, memiliki agama yang sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul yang dakwah mereka sama, an i'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah pada taghut. Itu semua agama para nabi. Semua
agama para rasul alaihi salatu wassalam. Maka kalau kalian mengaku-ngaku sebagai pengikut mereka, kenapa kalian berbuat kesyirikan-kesyirikan? Kenapa kalian menganggap Isa sebagai anak Tuhan? Kenapa menganggap Uzair sebagai anak Tuhan? Kenapa menganggap malaikat-malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah? Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Subhanahu wa ta'ala uluwan kabira. Sungguh maha tinggi Allah setinggi-tingginya. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Allah Subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada yang sepadan. Enggak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum yaquluna bal kana yahudiyan aw nasraniya. Maka tinggal bandingkan. Allah menyatakan Ibrahim, kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan, sedangkan mereka mengatakan Ibrahim Yahudi atau Ibrahim Nasrani. A antum a'lamu amillah? Apakah kalian yang lebih tahu atau Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak perlu jawaban. Karena sudah sangat jelas. Fa imma an yakunu humus sadiqin al-alimin aw yakunu Allah ta'ala humus sadiq al-alim bidzalik. Tinggal kalian pikirkan saja. Apakah mereka yang jujur ucapannya? Apakah mereka yang alimin, berilmu, atau Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar ucapannya dan maha berilmu? Fa ahadul amrayni muta'ayyin. Harus dijawab salah satunya. Salah satu dari jawaban tadi muta'ayyin. Harus. Kalau bukan kalian, berarti Allah SWT yang lebih tahu. La mahalah. Tidak mungkin. Yang lain. Wa suratul jawabi mubham. Walaupun bentuk jawabannya mubham, tidak ada, tidak jelas, tidak ada jawaban. Tetapi fi ghayatil wuduhi wal bayan. Wa huwa fi ghayatil wuduhi wal bayan. Tetapi ini sungguh di puncak kejelasannya. Hatta innahu min wuduhihi, hingga karena jelasnya lam yahtaj an yaqula balillahu a'lam wa huwa asdaq. Karena sangat jelasnya lam yahtaj, tidak diperlukan untuk dijawab dengan kalimat bahkan Allah yang lebih tahu. Walaupun itu benar, tetapi tidak perlu dengan jawaban itu. Karena sudah sangat jelas atau sudah sangat gamblang, sudah sangat wadih. Enggak perlu jawaban. Linjilaihi likulli ahad. Karena terlalu jelasnya bagi setiap orang. Terlalu jelas bagi setiap orang. Tanyakan pada siapapun, pada Yahudi ataupun Nasrani. Tanyakan pada siapapun orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta langit dan bumi. Tanyakan, akan sama jawabannya. Kalau dibandingkan dengan Allah, ya tentunya Allah lebih tahu. Kalau ditanyakan antum a'lamu amillah, apakah kalian yang lebih tahu atau Allah? Semua akan menyatakan imma fi lisanih wa imma fi qalbih. Pasti akan menjawab dengan sama. Apakah di lidahnya atau di hatinya? Ya tentunya Allah yang lebih tahu. Kalau yang jujur akan berkata di lidahnya, iya, aqrarna, kami menetapkan bahwa Allah lebih tahu. Kalau yang sombong, mulutnya berkata lain, hatinya berkata lain. Hati kecilnya berkata iya, memang Allah yang lebih tahu. Tetapi mulutnya berkata dengan perkataan yang lain, jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Dia tentang dengan mulutnya, padahal istaiqanatha anfusuhum, padahal hatinya yakin. Zulman wa uluwa, karena zalim dan karena sombong. Maka kaum muslimin yang saya hormati, kama qila, kejelasannya sangat jelas. Seperti kalau ditanyakan apakah malam yang lebih terang atau siang? Hah? Perlu jawaban? Ikhwan fillah, a'azakumullah. Apakah malam yang lebih terang atau siang? Atau kalimat apakah api yang lebih panas atau air? Kaum muslimin yang saya hormati, sama juga pertanyaan seperti itu tentang syirik dengan tauhid. Asyirku ahsan
Amit tauhid. Apakah syirik yang lebih baik atau tauhid? Digambarkan dalam Al-Quran permisalan seorang budak yang dimiliki oleh orang banyak, mutasakisun, urunan. Ini tuannya, ini tuannya, ini tuannya, ini tuannya, ini tuannya. Banyak majikannya. Bagaimana kira-kira budak ini? Susah. Mau mentaati yang itu menyelisihi yang ini, ingin mentaati yang ini menyelisihi yang itu. Susah. Karena tentunya tauhid lebih afdal. Tauhid lebih afdal, lebih sempurna. Maka yang demikian sesungguhnya perkara-perkara yang sangat wadih. Karena sangat jelasnya, tidak perlu disebutkan jawabannya, semua sudah tahu. A'antum a'lamu amillah? Apakah kalian yang lebih tahu atau Allah Subhanahu wa taala? Wa hada ya'rifuhu kullu man lahu adna 'aqlin hatta innahum bi anfusihim ya'rifuna dzalik. Yang demikian akan diketahui oleh seorang yang memiliki akal walaupun serendah-rendahnya akal. Masih dia berakal sehat, serendah-rendahnya orang berakal, niscaya akan menjawab dengan benar. Tentunya Allah lebih tahu. Hatta innahum bi anfusihim ya'rifuna dzalik. Bahkan mereka sendiri mengetahui hal itu. Yang sedang diajak bicara dari ahlul kitab yang mengaku-ngaku bahwa Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub adalah agama Yahudi, bahwa itu adalah agama Nasrani. Kita katakan pada mereka, antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih tahu atau Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah datang agama kalian kecuali setelah mereka alaihi wassalatu wassalam dalam keadaan wafat. Sudah lewat masa-masa Ibrahim wa Ismail wa Ishak, sudah lewat. Baru kemudian datang masa kalian. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa Ibrahim beragama Nasrani atau beragama Yahudi? Sama kebodohannya dengan orang-orang kemarin ini yang ketika disampaikan ucapan para sahabat dikatakan sahabat Wahabi. Sama bodohnya. Wahabi, Abu Bakar wa Umar Wahabi, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dikatakan Wahabi. Apakah para tabi'in dikatakan Wahabi dan tabi'in para a'imah, para imam terdahulu dari kalangan salafus saleh mereka dikatakan Wahabi? Kapan datangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Illa min ba'di. Tidak datang beliau kecuali setelah mereka lewat jauh. Kita bawakan ucapan Syekh masyayikh a'immah dari salaf, mereka katakan ini Wahabi. Kita sampaikan ucapan sahabat, dikatakan ini ucapan Wahabi. Kita sampai ucapkan Rasul hadis, dikatakan ini hadis Wahabi. Astagfirullah. Dulunya sama dengan mereka. Mereka menyatakan bahwa Ibrahim Yahudi, Nasrani, Ismail Yahudi, Nasrani. Datangnya Yahudi dan Nasrani kapan? Tidak datang illa min ba'di, tidak datang kecuali setelah mereka. Setelah zaman Ibrahim wa Ismail dan para Rasul sudah lewat. Bagaimana mungkin dikatakan mereka ikut agama kalian? Maka kaum muslim yang saya hormati, kita katakan pada mereka, antum a'lamu amillah? Apakah kalian wahai Yahudi, wahai Nasrani lebih tahu atau Allah Subhanahu wa taala? Ya'rifuna anna Ibrahim wa ghayrahu minal anbiya lam yakunu hudan wala nasara. Mereka sadar, mereka hati kecilnya tahu betul bahwa Ibrahim dan seluruhnya para anbiya bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Mereka tahu itu. Fakatamu hadzal ilm. Tapi sayangnya mereka sembunyikan ilmu itu. Pengetahuan mereka sembunyikan. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bahwa pernah disampaikan kepada mereka ketika itu perjanjian di masa Nabi Isa, di masa Nabi Musa alaihi wassalam, diajarkan tentang kebenaran agama tauhid, diajarkan
tentang akan datangnya seorang nabi yang bernama Ahmad dan Muhammad. Diajarkan tentang kebenaran agama Islam, diajarkan semuanya. Dan kalian bersaksi. Mereka berkata, "Na'am, kami bersaksi." Ketika sampai benar-benar terjadi, benar-benar diutus seorang rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan persis seperti yang digambarkan pada mereka dengan ciri-cirinya, ternyata mereka sembunyikan pengetahuan itu, dan mereka sembunyikan persaksian itu, dan mereka menyatakan, kami tidak pernah dengar, kami tidak pernah tahu. Ini barakallahu fikum yang dikatakan menyembunyikan persaksian. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sedang kita bahas. Perhatikan kalimatnya. Wa man adlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah. Siapa yang lebih zalim dari orang yang menyembunyikan persaksian yang sudah Allah berikan? Menyembunyikan persaksian yang Allah berikan pada mereka dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka sembunyikan. Dan itu sifat Yahudi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an berkali-kali. Yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Menyembunyikan ilmu dalam keadaan mereka tahu. Khalil dan a'azakumullah, kaum muslim yang saya hormati. Dikatakan fakatamu hadzal ilm. Mereka sembunyikan ilmu itu. Wa hadhihi syahadah, dan mereka sembunyikan persaksian itu. Falihadza kana dzulmuhum a'zama dzulm. Oleh karena itu kezaliman mereka menjadi sebesar-besar kezaliman. Kejahatan mereka menjadi sebesar-besar kejahatan. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah, fahiya syahadatun 'indahum." Wadda'a min Allah. Ada persaksian di sisi mereka yang Allah berikan kepada mereka. La minal khalq, bukan dari makhluk, langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Dalam kitab mereka, dalam Taurat mereka, dalam Injil mereka, diucapkan oleh Nabi Isa, Nabi Musa, oleh nabi-nabi mereka. Tetapi ketika benar-benar datang, mereka dustakan. Mereka sembunyikan ilmunya. Padahal awalnya mereka sampaikan seperti biasa bahwa aku mendengar dari Nabi kami membaca dalam kitab kami bahwa akan datang seorang Nabi begini dan begitu. Bahkan bukan hanya memberitakan, mengancam. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, maknanya dia mengancam orang-orang kafir musyrikin bahwa nanti kalau datang nabi kami akan perangi kalian bersama nabi kami. Beritanya sudah pasti akan datang seorang nabi, begini ciri-cirinya, yang nanti akan perang melawan kaum musyrikin, akan perang melawan kalian. Kami akan bersama nabi kami memerangi kalian. Yastaftihun. Yastaftih maknanya mengharapkan fatah, mengharapkan kemenangan dengan datangnya nabi. Itu Yahud. Mengharapkan nanti kalau nabi datang kami akan menang, musyrikin kalah. Tunggu datang. Ketika datangnya dari kalangan Arab. Ketika datangnya dari turunan Quraisy. Ketika datangnya dari turunan Ismail dan Ibrahim alaihi wassalam. Kaum muslim yang saya hormati, ini yang mereka tidak berkenan. Ini yang mereka tidak berkenan. Mereka berharap dari turunan Ishak, sebagaimana nabi-nabi mereka seluruhnya dari kalangan Ishak, dan sampai kemudian dari kalangan Yahudi, dari kalangan Bani Israel. Sangat banyak para nabi diutus dari kalangan Bani Israel. Akhirnya mereka ketagihan. Yang terakhir pun mereka berharap dari Bani Israel. Padahal sudah disebutkan ciri-cirinya. Dan ciri-cirinya semua ada pada Rasulullah SAW. Bahkan tidak ada lain kecuali itu. Kalau saja ada dua namanya Muhammad SAW, atau ada dua yang ciri-cirinya mirip, mungkinlah mereka salah paham. Nggak ada lain kecuali satu-satunya Rasulullah SAW. Pengaku Nabi namanya Musailamah, bukan Muhammad. Pengaku Nabi namanya fulan wa fulan, tidak ada Muhammad SAW. Demikian pula
bukti-bukti lainnya, ayat-ayat yang turun, yang Rasulullah SAW tidak membaca, tidak menulis, tetapi ayat-ayatnya memberitakan berita-berita yang persis seperti apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Kaum muslimin yang saya hormati, mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, mengisahkan tentang Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, menceritakan tentang al-asbat dan menceritakan semua para anbiya dengan kisah-kisah yang persis sama dengan apa yang mereka dengar. Kaum muslimin yang saya hormati, sesungguhnya itu cukup bukti-bukti kuat bahwa Rasul yang diutus terakhir adalah benar-benar seorang Rasul seperti yang dikhabarkan dalam kitab-kitab mereka, seperti yang dikhabarkan dalam ucapan-ucapan mereka atau dikhabarkan oleh nabi-nabi mereka. Tetapi sayangnya mereka yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Mereka menutup ilmunya dalam keadaan mereka tahu. Dan mereka melemparkan kitabnya wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitabnya di belakang punggung mereka ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka tidak tahu. Ini khonidun azakullah kaum muslimin yang saya hormati. Yang Allah katakan waman azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Siapa yang lebih jahat, siapa yang lebih zalim dari mereka-mereka yang menyembunyikan persaksian yang Allah berikan pada mereka, yang benar-benar dari Allah, la minal khalq. Fayaqtadil ihtimam biiqamatiha wa katfakatamuha. Yang seharusnya mereka yang bagi ihtimam, memperhatikan, seharusnya lebih mementingkan persaksian itu karena dari Allah. Fakatabuha, ternyata mereka sembunyikan. Wa adharu dhiddaha, dan mereka tunjukkan yang selainnya. Berarti mereka melakukan dua hal, dua perbuatan jahat. Jama'u baina katmil haqqi wa adam an-nutqi bihi wa idharul batil. Apa dua perkara yang jelek yang mereka lakukan? Jama'u, mereka kumpulkan satu, katmil haq wa adam an-nutqi bihi, menyembunyikan kebenaran, tidak mau mengucapkannya, enggak mau mengikrarkannya. Itu satu. Yang kedua, izharul batil, justru mereka menunjukkan sesuatu yang lain, yang batil. Wa da'wah ilaihi, dan mereka mengajak kepada perkara yang batil. Alaysa hadza a'dhamu dzulm, bukankah ini zalim-zalim kezaliman? Wa'addaha wa'addakhara lahum jazaaha. Khonibina azakumullah, Allah persiapkan balasan untuk mereka. Sudah kita katakan tadi bahwa itu adalah a'dhamu dzulm. Alaysa hadza a'dhamu dzulm? Dijawab bala wallah. Tentu demi Allah, itu adalah zalim-zalim kezaliman. Sayu'aqibuhum 'alaihi asyaddal 'uqubah. Allah akan membalas mereka dengan sekeras-keras balasan. Oleh karena itu Allah berfirman, wama Allahu bighafilin amma ta'malun, dan sungguh Allah tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Kalimat tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan, maknanya Allah tahu seluruh perbuatan kalian, ucapan kalian, kejahatan kalian, kezaliman kalian, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya. Bal qad ahsa a'malahum, bahkan Allah sudah menghitung amalan-amalan mereka. Wadakhara lahum jazaaha, Allah sudah persiapkan bagi mereka balasan mereka. Fabi'sal jazaa jazaohum, dan sejelek-jelek balasan adalah balasan mereka. Bi'satin nar, sejelek-jelek neraka untuk mereka. Maswan lidh-dhalimin, dan itu tempat bagi orang-orang yang zalim. Wa hadhihi tariqatul Qur'an fi dzikril ilmi wal qudrah, dan ini adalah cara Al-Qur'an dalam menyebutkan ilmu dan kekuasaan, ilmu dan qudrah. Wa aqbal ayatil mutadamminah lil a'mal allati yujaza 'alaiha. Inilah kebiasaan sunnatullah ketika menyebutkan dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan ilmu dan kekuasaan setelah menyebutkan perbuatan-perbuatan mereka. Mereka berbuat begini, kemudian dikatakan dan Allah Maha tahu perbuatan mereka. Dikisahkan tentang satu kaum yang zalim, kemudian diakhiri dengan kalimat dan Allah Maha kuasa untuk berbuat apapun
terhadap mereka. Apa maknanya? Ancaman. Maknanya ancaman. Tetapi kalau dengan berita ilmu dan qudrah, di situ ada dua perkara. Ancaman dan janji sekaligus. Jangan khawatir. Yang kalian tidak perbuat, yang kalian tidak ikut-ikutan, kalian tidak terbawa. Karena Allah Maha tahu siapa yang berbuat dan siapa yang tidak. Allah tidak mengatakan kami akan azab kalian atau kami akan masukkan surga kalian. Tidak ada berita itu. Beritanya hanya wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak ghafil, Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Artinya Allah tahu semuanya, Allah hitung, Allah catat semuanya. Enggak ada yang lalai. Yang baik akan dibalas dengan yang baik, yang jelek akan dibalas dengan kejelekan. In khairan fa khair, in syarran fa syarr. Berarti barakallahu fikum, dengan kalimat wa mallahu bighafilin amma ta'malun ada mengandung ancaman, ada mengandung janji. Bagi mereka orang-orang saleh, Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Artinya akan dibalas dengan kebaikan. Bagi orang-orang yang zalim, Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Artinya kalian akan dibalas dengan kejelekan juga. Maka kaum muslimin yang saya hormati, kalimat ini sungguh sangat indah, yang menunjukkan balaghatul Quran yang sangat tingginya, bahasa yang sangat tinggi. Wa hadhihi tariqah, ini adalah tariqatul Quran, cara Al-Quran dalam mengancam dan memberikan janji sekaligus. Fayufidu dzalikal wa'd wal wa'id wat targhib wat tarhib. Maka kalimat itu mengandung dua perkara, wa'd wal wa'id, janji dan ancaman. Dan juga mengandung targhib wat tarhib. Targhib itu memberi semangat untuk beramal yang baik-baik. Tarhib menakut-nakuti, jangan beramal yang jelek-jelek. Awas, Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian perbuat. Ini mengandung targhib wa tarhib sekaligus. Wa yufidu aidan, dan juga mengandung faedah lain, yaitu penyebutan Asmaul Husna, menyebutkan nama-nama Allah yang maha tinggi, yang sangat bagus, sangat indah, setelah hukum-hukum. Innal amra ad-dini wal jazai atharun min athariha. Dan sungguhnya urusan agama, urusan balasan-balasan, urusan jaza, itu pengaruh dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, kalau tidak memiliki keadilan, nggak ada balasan-balasan. Tapi karena Allah memiliki sifat maha adil, maka Allah memberikan balasan-balasan yang setimpal. Demikian pula, karena Allah memiliki hikmah, memiliki sifat hikmah, maka Allah Ta'ala menghitung, membalas siapa yang berhak dibalas, memaafkan siapa yang berhak dimaafkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu, maka balasan untuk mereka sangat adil. Karena Allah tidak lalai terhadap apa yang diperbuat oleh manusia, maka balasannya pasti akan tepat. Tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru sedikit pun. Berarti semua itu barakallahu fikum menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita bicara atau ketika kita baca Quran, di sana setiap berbicara tentang masalah ahkam syariat diakhiri dan Allah Maha Hikmah, dan Allah Maha Alim, dan Allah Maha Adil. Atau yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan, Allah tidak menginginkan kesusahan. Ila akhirih. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa syariat Allah yang sempurna ini, syariat agama ini, aturan-aturannya, halal haramnya, hukum-hukumnya, semuanya dengan keadilan Allah, dengan sifat Allah yang maha berilmu, dengan sifat Allah yang maha hikmah, dengan sifat Allah yang maha tahu apa yang akan terjadi, dengan sifat Allah yang maha tahu apa nanti yang akan terjadi di akhir zaman, sehingga syariatnya tetap cocok sepanjang masa. Jangan dianggap aturan ini aturan manusia, karena aturan manusia kemudian diprotes. Mereka berani protes kalau aturan manusia.
Itu kan manusia di zaman dulu. Sekarang berbeda keadaan manusia. Pantas. Tetapi apakah pantas protes pada syariat Allah yang bukan syariat manusia? Bukan hukum-hukum manusia. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Apakah pantas untuk diprotes dengan kalimat yang sama? Tapi kan zaman kita berbeda dengan zamannya Nabi Muhammad SAW. Bukankah zaman kita lain? Tidak sama dengan zaman onta. Harus dirubah dong hukum-hukumnya. Astagfirullah. Iya. Itu kalau buatanmu. Itu kalau buatan manusia. Harus disesuaikan dengan zaman. Tapi ini buatan Allah yang maha mengetahui apa yang akan terjadi. Dan maha mengetahui akan ada muncul orang-orang yang begini dan begitu. Yang seperti kamu akan ada nanti. Allah tahu. Dan Allah SWT sudah menurunkan syariat yang sempurna. Yang sangat cocok dimanapun Anda berada. Kapanpun, di zaman apapun. Sampai akhir zaman. Di negara manapun. Jangan lupa bahwa agama ini, syariat ini dari Allah yang memiliki sifat-sifat tadi. Allah tidak lalai, Allah maha mengetahui, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan memiliki hikmah, Allah maha adil. Maka jangan khawatir, syariat ini sangat sempurna dan sangat adil, seadil-adilnya. Qala rahimahullah, maka syariat ini adalah mujibun min mujibatiha, sesuatu konsekuensi dari konsekuensi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya muqtadiyatun lahu, dan itu adalah sesuatu yang merupakan konsekuensi karena Allah maha adil, karena Allah tidak lalai, maka Allah akan balas mereka. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kemudian Allah katakan kalimat yang sudah pernah disebutkan sebelumnya, diulangi kembali sebagai penekanan lagi. Ingat, tilka ummatun qad khalat, mereka umat yang telah lewat. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka perbuat. Walakum ma kasabtum, bagi kalian apa yang kalian perbuat. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian enggak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Karena sudah dibahas, berarti sudah tahu faedah-faedahnya atau hikmah-hikmahnya. Apa saja faedah-faedahnya dari ayat ini? 1. Nah, man yadhkur. Pertama, masing-masing orang bertanggung jawab dengan amalannya sendiri. Kamu nggak akan ditanya tentang mereka. Mereka nggak akan ditanya tentang kamu. Kamu bertanggung jawab atas amalmu sendiri, sebagaimana mereka bertanggung jawab atas amalan mereka sendiri. Itu 1. Apa yang kedua? Yang kedua, jangan mengandalkan orang lain. Kalau kamu merasa turunan Nabi, turunan Rasul, atau turunan Ali, atau turunan Abu Bakar, turunan Umar, turunan siapapun, orang-orang saleh, terus kenapa? Terus kamu dapat keuntungan apa? Tetap saja engkau akan mempertanggungjawabkan amalanmu. Tilka ummatun qad khalat, itu umat yang telah lewat. Bagi mereka amalan mereka, bagi kalian amalan kalian. Ini berkait dengan apa yang dibahas tadi tentang Yahudi dan Nasrani, yang mengaku-ngaku bahwa Ibrahim dan Ismail dan Ishak itu semua adalah tokoh-tokoh agama kami. Mereka dalam Yahudi, mereka dalam Nasrani. Terus kenapa? Apa kalian mendapatkan keuntungan dengan itu? Tidak. Kalian tetap mempertanggungjawabkan amalan kalian sendiri. Maka kata Syekh di sini, taqaddama tafsiruha, sudah lewat tafsirnya. Wa karraraha, dan diulangi di sini ayatnya, liqat'i ta'alluq bil makhluqin. Diulangi untuk memutus ketergantungan seseorang pada orang lain. Tidak boleh seseorang, satu kaum bergantung pada makhluk. Tapi kan saya turunan Ali, tapi kan saya turunan Husain, tapi kan saya turunan Hasan, tapi kan saya turunan Nabi, tapi saya kan habaib turunan Rasul.
Kata Allah, itu umat yang telah lewat. Bagi mereka amalan mereka, bagi kalian amalan kalian. Kalian tetap mempertanggungjawabkan amalan kalian. Nggak ada kaitannya dengan mereka. Mereka orang-orang saleh, insyaallah fil jannah. Sedangkan kamu, orang saleh atau orang paleh? Sedangkan kamu, orang baik atau orang jelek? Ahli ibadah atau ahli maksiat? Urusanmu sendiri-sendiri. Ini qat'at ta'alluq bil makhluqin. Wa annal ma'wal alaihi mattasafaha bihil insan. Sesungguhnya yang akan menjadi patokan atasnya adalah apa yang tersifati seseorang atau siapa yang memiliki sifat-sifatnya sendiri-sendiri. Kamu disifati sebagai orang baik, insya Allah baik. Tetapi kalau engkau tersifati dengan sifat-sifat jelek, ahli maksiat, zalim, apalagi musyrik, na'udzubillah, maka dihukumi oleh Allah sebagai musyrik, turunan siapapun, turunan wali songo ataupun turunan khulafaul arba'ah, atau turunan nabi, atau turunan rasul, atau turunan Ibrahim wa Ismail. Kami orang-orang Arab turunan Ismail alaihi salam. Terus kenapa kalau turunan Ismail? Lantas apakah ada keistimewaan sehingga engkau bisa dibebaskan dari dosa? Atau engkau diistimewakan tidak diazab kalau bermaksiat? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka umat yang sudah lewat. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, dan bagi kalian apa yang kalian usahakan. La amala aslafihi, tidak mengandalkan perbuatan para pendahulunya, atau abaihi, tidak mengandalkan amalan para nenek moyangnya. Tidak. Fannaf'ul haqiqi bil a'mal. Manfaat yang hakiki adalah dengan pengamalan-pengamalan, dengan amal-amal saleh, dengan perbuatan, dengan ibadah, dengan mentaati Allah, mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. La bil intisabil mujarrad, bukan dengan intisab al-mujarrad lirrijal, bukan dengan menisbatkan diri kepada fulan wa fulan, hanya dengan menisbatkan, bukankah saya turunan Ali, gak akan masuk neraka? Bukankah saya turunan Nabi, turunan Rasul, gak mungkin akan diazab? Jangan mengandalkan al-intisab, jangan mengandalkan nasab, tetapi hendaklah beramal, beribadah, mengesahkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Paman Rasulullah SAW, Abu Lahab, terancam dengan ancaman neraka. Bahkan dikatakan sayasla naran dzata lahab. Padahal pamannya sendiri, Ahlul Bait, keluarga Nabi. Abu Talib pamannya, yang Rasulullah SAW berharap. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan apa yang dikehendakinya sebagai pelajaran bagi umat ini. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Rasul enggak bisa menentukan hidayah pada orang yang kau cintai, tapi Allah menakdirkan apa yang Allah kehendaki. Maka kaum muslimin yang saya hormati, jangan kita mengandalkan nasab, keturunan atau fulan wa fulan, tapi hendaklah kita beramal dan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasul. Allah akan melihat amalan-amalan kalian. Wa taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanallahi